Bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan kredit dari berbagai bank pemerintah. Lantas, kemana uang ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah tersebut mengalir? Diketahui Sritex mempunyai utang fantastis hingga mencapai 29,8 triliun rupiah dari 1.654 kreditur. Meliputi 22 kreditur separatis, 349 kreditur preferen, dan 94 kreditur konkuren. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK mengusut aliran dana korupsi kredit bank yang melibatkan ex-dirut Sritex pada tahun 2005 hingga 2022. Menurutnya, penting untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya dari internal perusahaan. Kejagung menetapkan ex-dirut Sritex 2005 hingga 2022, Iwan Setiawan Lukminto, dan 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus kredit bank. Keduanya adalah petinggi dari Bank BJB dan Bank DKI Jakarta. Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK melacak seluruh aliran dana dan pihak terlibat, karena ulah mereka ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Sahroni mengecam direksi Sritex yang dinilainya pura-pura peduli pekerja, padahal jadi aktor utama runtuhnya perusahaan. Sritex yang pernah menjadi kebanggaan industri tekstil nasional, kini terjerat proses hukum serius. Penangkapan Iwan Setiawan jadi langkah baru dalam penindakan korupsi oleh pelaku usaha besar. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan 2 tersangka lain, Dirut Bank DKI 2020, Diki Syahbandinata, dan Kepala Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB 2020, Zainuddin Mapa. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, mengungkapkan bahwa Iwan diduga memakai dana kredit bank untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kebutuhan perusahaan. Diki dan Zainuddin diduga memberikan kredit kepada Iwan tanpa mengikuti prosedur. Kohar menyampaikan bahwa perbuatan para tersangka diduga menyebabkan kerugian negara senilai 692 miliar rupiah. Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan penyidik Kejagung kini telah menelusuri aset-aset milik Iwan Lukminto. Tak menutup kemungkinan aset tanah milik Iwan Setiawan Lukminto berpotensi disita oleh Kejaksaan Agung. Namun, langkah itu masih menunggu hasil inventarisasi dan penelusuran aliran dana kredit yang diduga disalahgunakan. Dana tersebut semestinya digunakan untuk kepentingan usaha, namun justru dipakai untuk membayar utang serta membeli aset non-produktif, salah satunya berupa tanah. Harli menyatakan bahwa penyidik tengah menelusuri hubungan antara dana pinjaman bank daerah dengan aset-aset yang dimiliki Iwan. Termasuk apakah aset tanah yang dibeli itu berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan atau murni bentuk penyimpangan.